Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Husni Idris, dan selaku teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh barokah ini kita dapat kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan berdiskusi tentang media pembelajaran. Adapun anggota daripada kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Fauzan Falahi, ada Husna Syaimah, ada Ninis, ada Muhammad Hanan At-Torik, ada Tata Maktuhatul Fajriyah, ada Muhammad Arfa Mahmudi. Sebelumnya izinkan saya membacakan sesi-sesi pada hari ini. Yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sesi penyajian materi yang akan langsung disampaikan oleh anggota kami, yaitu Muhammad Arfa Mahmudi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan membacakan mengenai definisi media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara. Istilah media merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan antara sumber informasi, yaitu guru, dan penerima informasi, yaitu murid. Media juga dipandang sebagai bentuk-bentuk komunikasi massa yang melibatkan sistem simbol, peralatan produksi dan distribusi, yang perwujudannya dapat dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, video, televisi, komputer, internet, dan intranet. Adapun masih banyak lagi terdapat definisi dari media oleh beberapa ahli, yang dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, audio-visual, multimedia, dan web. Peralatan tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran, serta dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya landasan media pembelajaran. Ada 3 landasan penggunaan media pembelajaran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru dalam memilih media yang tepat sesuai isi dan tujuan dalam pembelajaran. Yang pertama, landasan filosofis. Secara harfiah, filosofis filsafat atau berarti cinta akan kebijakan atau love of wisdom. Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Ia harus tahu dan berpengetahuan. Yang kedua, landasan psikologis. Kondisi psikologis setiap individu berbeda, karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang ada di bawah dari kelahirannya. Kondisi yang berbeda ini juga berpengaruh pada konteks peranan dan status individu di antara individu-individu lainnya. Yang ketiga, landasan sosiologis. Kondisi sosiologis juga dapat memengaruhi respon seseorang terhadap jenis media yang ia gunakan. Pembelajaran, kesesuaian jenis media dan kondisi sosial peserta didik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya,
Hubungan landasan-landasan tersebut dalam media pembelajaran yaitu filosofis. Dalam pembelajaran pasti terjadi interaksi antara guru dan siswa. Interaksi ini sebetulnya merupakan proses untuk mencari makna secara bersama, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Persoalan-persoalan ini membutuhkan jawaban secara jelas melalui jawaban filosofis, yaitu usaha memahami dan menemukan makna pembelajaran secara sistematis, radikal, dan empiris. Selanjutnya, landasan psikologis. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran sampai menjelang kematian, anak selalu berada di proses perkembangan. Perkembangan seluruh aspek kehidupan. Pendidikan di sekolah, anak tetap berkembang, tetapi dengan pendidikan di sekolah, tahap perkembangannya menjadi lebih tinggi dan lebih luas. Jadi, minimal ada 2 bidang psikologi yang mendasari media pembelajaran, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang terakhir adalah landasan sosiologis. Dalam media, guru perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak didik dalam sekolah. Sebab, jika media yang digunakan tidak sesuai latar belakang sosial anak didik, maka materi pelajaran atau pesan yang dikirim tentunya tidak bisa tersampaikan secara optimal. Bahkan, pembelajaran akan menjadi biasa karena media yang digunakan guru tidak sesuai dengan si sosial anak didik. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, yang ketiga itu fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Apa sih fungsi dan kegunaan media pembelajaran? Menurut Arif S. Hadi dan kawan-kawan, di dalam bukunya Media Pendidikan, mengemukakan bahwa media pembelajaran memiliki kegunaan berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau tidak dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan karakter siswa. Media pendidikan dapat memberikan perangsang yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Dan terakhir, mengatasi sikap pasif anak didik. Penggunaan media pendidikan yang tepat dan bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Next. Adapun pendapat dari tokoh lain, yaitu Azhar Arsyad, di dalam bukunya Media Pembelajaran yang mengutip dari Sugena dan Rifai, mengemukakan bahwa fungsi dan kegunaan media pembelajaran, manfaat atau kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah sebagai berikut. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dikuasai oleh siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode mengajar menjadi lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembawa pesan atau informasi dari pengirim, yaitu guru, ke penerima pesan, yaitu siswa. Sedangkan kegunaan media pembelajaran dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran kepada siswa sehingga dapat mempermudah siswa pada saat praktik. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Baik, sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah jenis dan karakteristik.
Jenis dan karakteristik media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, media pandang non-proyeksi merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sinar listrik atau proyektor. Contohnya papan tulis, papan panel, dan lain-lain. Yang kedua, media pandang berproyeksi merupakan kelompok media pengajaran yang dalam operasionalisasinya memerlukan proyeksi atau penyorotan dengan cahaya, sehingga bisa dipandang atau dilihat oleh pengguna media tersebut. Contohnya film bisu, OHP, slide PPT. Yang ketiga, media dengar. Merupakan media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya rekaman, radio, dan lain-lain. Dan yang terakhir, media pandang dengar. Media pengajaran bahasa yang paling lengkap adalah media dengar pandang atau sam'iyah, basariyah, atau audiovisual. Karena dengan media ini terjadi proses saling membantu antara indera dengar dengan indera pandang. Contohnya film suara dan televisi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama ada radio yang termasuk juga ke dalam media audio. Kelebihannya dapat memusatkan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Harganya relatif murah, sifatnya mudah dipindahkan, bisa mengatasi masalah waktu jika digunakan bersama-sama, dapat mengembangkan daya imajinasi anak, dapat merangsang partisipasi aktif, dapat juga memusatkan perhatian siswa. Kelemahannya yang pertama sifat komunikasinya satu arah. Yang kedua biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang ketiga penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Yang kedua film bingkai atau media proyeksi. Kelebihannya materi yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara bersamaan. Perhatian anak dapat dipusatkan pada objek tertentu. Fungsi berpikir penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Film bingkai berada di bawah kontrol guru. Penyimpanannya mudah. Film bingkai juga dapat mengatasi keterbatasan ruang. Juga dapat menjadi media yang relatif sederhana. Kekurangannya bersifat lepas atau mudah hilang. Yang kedua hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Yang ketiga memerlukan ruang yang gelap. Yang ketiga media cetak. Kelebihannya siswa dapat belajar dan melaju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dapat mengulangi materi dan siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format verbal dan visual. Yang keempat, dapat direproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. Untuk kekurangannya, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Biaya pencetakan akan mahal jika ingin menampilkan ilustrasi gambar atau foto yang berwarna-warni. Proses pencetakan media seringkali memakan waktu beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat rusak atau hilang. Dan masih banyak lagi juga teknologi media pembelajaran dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan daripada keseluruhan dari materi pada diskusi kali ini yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, fungsi utama dari media pembelajaran ini adalah menghubungkan antara sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, meskipun terjadi banyak kendala di setiap segmennya, media pembelajaran ini tetap berlancar dengan penunjang dari aspek perencanaan yang lain, baik secara konstruksi maupun secara instruksi.
Baik, itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita lakukan melalui via GCR. Langsung saja kita ke sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik, saya mewakili dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.